Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian. Pertama, Undang-Undang Dasar dan semua undang-undang itu bukan kitab suci, sehingga tidak abadi. Hanya kitab suci yang tidak bisa diamandemen. Persoalannya adalah motif, tujuan dalam amandemen itu. Karena tadi saya diperkenalkan sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi, maka saya mau menyampaikan konsep Masyumi tahun 45 tentang Undang-Undang Dasar. Dan Masyumi punya itu. Kenapa saya ingin kembali ke Undang-Undang 45? Pertama, dari 9 orang panitia Persiapan Indonesia, PPI, 4 orang ulama, kiai, 4 orang muslim yang disebut nasionalis, dan hanya 1 yang Nasrani. 4 orang kiai, 4 orang ulama, dan kemudian 4 yang nasionalis, di mana salah satunya adalah Soekarno, itu murid dari Cokro Aminoto. Mempelajari Islam dari Cokro Aminoto. Cokro Aminoto adalah guru dari semua tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Hatta, anak kiai, orang Padang. Oleh karena itulah maka kemudian konsep Undang-Undang Dasar 45 yang disusun oleh 4 kiai dan 2 orang anak tokoh Islam itu sudah memperhatikan semua aspek dalam kemasyarakatan, kenegaraan berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Indonesia ini dimasuki Islam itu abad pertama Hijriah pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, itu adalah karya Nugroho yang ingin memutarbalikkan fakta bahwa memang ada Islam dari Gujarat, tapi itu abad keberapa? Khalifah Utsman, Islam langsung datang ke Perlis di Aceh, menyusur pesisir Sumatera Barat, Banten, langsung ke Maluku, baru kembali ke sini. Oleh karena itu, Anda akan memperhatikan 2 pola pemahaman keislaman dan pengamalan di daerah Aceh, Sumatera, Banten, Maluku dengan di luar itu. Beda. Karena itulah maka kemudian dari tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 45 dalam sidang BUPKI, sekian belasan tokoh bicara, tapi Anda perhatikan bahwa yang dipopulerkan buku-bukunya, karyanya di semua perpustakaan atau di perpustakaan atau di kampus hanya 3 orang. Supomo, Soekarno, dan siapa lagi satu itu? 3 orang. Sementara tokoh-tokoh Islam, khususnya Ki Hadi Kusumo, Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua Muhammadiyah, itu tidak pernah dipublikasikan. Kalau kita perhatikan dari usul-usul mereka tentang Pancasila dan Undang-Undang 45, Soekarno yang pidato terakhir 1 Juni 45, 5 sila yang diajukan itu, ketuhanan itu berada pada sila kelima. Itu pun dia mengaku bahwa apa yang diperoleh itu sebagai sumbangan pemikiran dari temannya Sun Yat-sen dari Cina.
Yang kemudian itulah kita tahu prosesnya menjadi Trisila, kemudian Ekasila. Gotong royong. Sedangkan Ki Bagus Hadikusumo memperkenalkan Islam sebagai dasar negara dengan pendekatan Islam itu komprehensif. Baik berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30 maupun berdasarkan Al-Baqarah 108. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara totalitas, tidak parsial. Panitia 9 kemudian merumuskan yang kita kenal dengan Piagam Jakarta 22 Juni dan kemudian Undang-Undang Dasar 45 disahkan di dalam pleno kedua BUPKI, disahkan, ditandatangani oleh semua perwakilan, di mana negara berdasarkan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 ayat 1 Presiden, Wakil Presiden adalah orang Islam. Itu disahkan, resmi disahkan dalam sidang BPKI. Jadi kalau misalnya presiden atau menteri atau hantu blau yang macam-macam bicara tentang teroris, radikal dan seterusnya, itu karena mereka tidak lulus Pancasila waktu kuliah. Saya di Unhas, di Fakultas Teknik, 3 semester tidak lulus Pancasila. Karena saya berbeda dengan dosen Pancasila. Sampai dosen Pancasila diganti baru saya lulus mata kuliah Pancasila. Di tangan saya ini ada Undang-Undang Dasar 45 asli dan yang diamandemen. Di mana kita tahu bahwa pada 18 Agustus 45 pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 45 itu diganti dari Presiden, Wakil Presiden beragama Islam diganti menjadi Indonesia asli. Ketika perdebatan itu, maka para tokoh waktu itu beranggapan bahwa kalau Indonesia asli berarti pribumi, kalau pribumi berarti mayoritas Islam. Tapi Pak Kasman almarhum secara pribadi kepada saya mengakui kekeliruan beliau pada tanggal 18 Agustus itu. Karena terprovokasi dengan janji Bung Karno, nanti kalau ada pemilu, umat Islam bisa mengajukan kembali Islam sebagai dasar negara. Maka kemudian Bung Hatta mengusulkan 7 kata diganti dengan Yang Maha Esa. Ditanya oleh tokoh Islam yang hadir waktu itu, Wahid Hasim, Kasman, dan dari wakil Aceh, Tengku Hasan. Apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan Yang Maha Esa? Kata Bung Hatta, Al-Ikhlas, Tauhid. Dengan ungkapan itu maka Ki Hadi Badikusumo yang tidak sempat hadir diyakinkan oleh Pak Kasman untuk terima dengan janji Bung Karno nanti kalau ada pemilu bisa umat Islam ajukan lagi. Ini gara-gara saya tidak mau vaksin. Saya harus naik bis 2 hari 2 malam ke Pekanbaru dan kembali dari sana 2 hari 2 malam saya masuk angin. Karena saya konsekuen tidak mau vaksin. Persoalannya adalah bahwa ketika sudah disahkan 18 Agustus sore, siang hari, setelah pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam, kemudian pemilu 55, lahir badan konstituante, Ki Hadi Badikusumo sudah meninggal. Maka Pak Kasman menagih janji dari Bung Karno bahwa kalau sudah pemilu maka umat Islam silahkan mengajukan.
voting 4 kali. Voting 4 kali, yang terakhir 233 suara memilih Islam sebagai dasar negara dan 133 suara memilih Undang-Undang Dasar 45. Jadi Bapak-Bapak Intel yang hadir, tolong catat ini. Voting 4 kali, kali keempat 233 suara memilih Islam sebagai dasar negara. Just 133 suara yang memilih Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang sementara tahun 50 waktu menetapkan bahwa harus 2/3 suara baru sah. Karena itu baik yang Islam maupun yang Undang-Undang 45 tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Maka kemudian dalam dialog di Badan Konstituante, Kasimo, ketua fraksi Partai Katolik, menanyakan kepada Pak Nasir apa yang sudah masukkan dengan Islam dasar negara. Maka Pak Nasir secara garis menjelaskan, Islam dasar negara, politik Islam, wa amru syura bainahum, kemudian pendidikan, talbul ilmi dan ahli, kemudian ekonomi, zakat, dan seterusnya, bla bla bla, ada buku kecilnya. Maka kata Kasimo sebagai ketua fraksi Partai Katolik, kalau Anda yang maksudkan Islam dasar negara itu, saya setuju Islam dasar negara. Ketua fraksi Partai Katolik setuju Islam dasar negara. Bapak-Bapak Intel, tolong catat. Ketua fraksi Partai Katolik terima Islam sebagai dasar negara. Maka dibentuklah Konvensi Bandung. Konvensi Bandung itu untuk merumuskan kembali kepada Piagam Jakarta. Ruslan Abdul Ghani, Menteri Luar Negeri waktu itu, terbang ke Tokyo. Karena waktu itu Soekarno ada di Tokyo menemani istri terakhirnya. Saya tahu istri terakhir atau istri kesekian yang orang Jepang, Sari Dewi. Bukan ya? Ya, yang saya ingat itu kelima kalau nggak salah. Sari Dewi yang kelima. Karena kalau salah yang Manado itu sesudah Sari Dewi. Maka kemudian kata Sultan Abdul Ghani, Bung segera kembali, keluarkan dekret karena akan kembali ke Piagam Jakarta. Soekarno kembali tanpa usul periksa, tanpa dialog, tanpa musyawarah, langsung keluarkan dekret, dan itu didukung oleh Pak Nasution. Saya ketua umum PBMI 3 kali saya ketemu dengan Pak Nasution di rumahnya mendiskusikan hal itu. Kenapa Pak Nasution mendorong keluarkan dekret? Karena Pak Nasution sebagai ketua partai IPKI itu kecewa karena partainya cuma dapat 3 kursi di dalam parlemen. 55 itu militer, polisi, calon, memilih, pilih, individu, pribadi, dan seterusnya. 55. Tetapi karena Pak Nasution itu Islamnya baik, maka kemudian memahami tentang perjuangan Islam, maka kata dijiwai Piagam Jakarta dimasukkan. Oleh karena itu, maka bunyi dekret 5 Juli 59 itu kembali ke Undang-Undang 45 dengan dijiwai Piagam Jakarta. Dalam sidang parlemen ditanyakan apa yang dimaksud dengan kembali ke Undang-Undang 45 dengan dijiwai Piagam Jakarta. Ketua sidang waktu itu, bapaknya mantan Menteri Agama kemarin, yang tidak jadi ditangkap KPK itu siapa? Saifuddin Zuhri. Mengatakan bahwa dengan pernyataan dekret 5 Juli itu, umat Islam dapat membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ajaran Islam. Itulah sebabnya maka ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang zakat, ada undang bla 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 dan seterusnya. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 45. Pertanyaannya adalah yang tidak setuju kembali Undang-Undang 45 tentang konsep saya, salah satunya karena di dalam pasal berapa?
presiden 5 tahun, kemudian sudah itu dapat dipilih kembali. Seberapa saya lupa. Pasal 6. Oh ya, pasal 6. Ya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali. Ini yang diprotes ketika saya mengajukan konsep gagasan kembali ke Undang-Undang 45 asli. Saya katakan, coba sebutkan nas seorang khalifah itu dibatasi masa jabatannya. Abu Bakar 2,5 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 15 tahun. Kepemimpinan dalam Islam adalah ketika dia masih wudunya berlaku, maka dia tetap jadi imam sholat. Baru takbir dia kentut, maka dia harus mundur. Batal wudunya. Itu dalam kepemimpinan Islam. Jadi oleh karena itu maka tidak ada persoalan. Tetapi ada sidang periodik, apa 5 tahun atau 7 tahun, dalam konsep saya 7 tahun, sidang periodik. Karena Al-Quran suka menggunakan kata-kata sab'a, 7 tahun, dan operasionalisasi di Indonesia, kalau 5 tahun, tahun terakhir tidak ada presiden kerja, dia hanya kampanye, persiapan, untuk terpilih lagi. Periode kedua atau periode ketiga seperti yang sekarang. Kemudian sesudah terpilih, maka 1 tahun dihabiskan waktunya untuk protokoler dan macam-macam. Sehingga masa kerja yang efektif itu praktis 3 tahun. Oleh karena itu maka saya ajukan 7 tahun, maka kemudian 1 tahun itu sosialisasi dan seterusnya, dan 1 tahun terakhir, maka 5 tahun yang efektif. Ini soal masa jabatan. Persoalan yang paling serius di Undang-Undang Dasar 45 2001 adalah tentang bab baru yang dimasukkan, yang itu luar biasa, yang kemudian mengacak-acak filosofi daripada perjuangan para ulama, yaitu tentang HAM. Itu bab khusus yang luar biasa. Sehingga kemudian, maaf yang bukan HMI, di HMI ada kohati yang juga mencalonkan diri menjadi ketua umum PB HMI. Gara-gara Komnas HAM, HAM masuk bab khusus dengan luar biasa. Maaf, ibu-ibu, saudara-saudari, saya laki-laki normal, istri saya perempuan. Jadi saya mencintai istri saya. Saya juga lahir dari seorang perempuan, yaitu ibu saya. Dan saya juga punya saudara perempuan. Dan saya mencintai ketiganya. Tapi tetap saja saya menempatkan perempuan pada tempatnya. Nah, oleh karena itu maka tentang HAM ini yang memporak-porandakan, lantas kemudian Anda berpendapat bahwa yaitu putusan MPR. Bapak Ibu sudah tahu di medsos di mana-mana bahwa ketika pembahasan amandemen itu karung-karung dolar bergelimpangan di Senayan. Seperti itu. Karena itu maka saya menyarankan, saya sambut ide ini untuk bagaimana dalam beberapa waktu dirumuskan naskah akademis, dan nanti saya akan bawakan naskah Undang-Undang Dasar 45 punya Masyumi untuk jadi bahan. Sudah ada. Sebagiannya masuk di Undang-Undang 45 yang sekarang, tapi sebagian tidak masuk naskah akademisnya. Sehingga dengan begitu, maka kalau misalnya presiden dipilih oleh MPR,
gubernur dipilih oleh DPRD, bupati dipilih oleh DPRD tingkat 2, dan wali kota. Itu mudah untuk dikontrol. Saya garis bawahi pernyataan Saudara Tamsil bahwa kalau KPK kuat. Nah karena itu maka kita tidak usah tunggu 2024. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lengserkan sehingga kemudian bisa kita minta Kiai Ma'ruf Amin jadi pejabat presiden atau pelaksana presiden dengan janji. Kembali ke Undang-Undang 45 asli. Kalau 1.000 orang anggota MPR, 500-an misalnya, maka kemudian satu orang dikasih 1 M atau 10 M, KPK sudah buktikan ketika KPK belum dibajak oleh Jokowi. 42 anggota DPRD Malang ditangkap sekaligus, 42 orang. Ditangkap sekaligus. Sehingga dan begitu ketika gubernur dipilih oleh DPRD, katakan Jakarta berapa orang? 103. Jadi katakan 55 orang. KPK bisa tangkap sekaligus 55. Jadi biaya menjadi murah. Persoalannya apakah salah pilpres, pilkada dan seterusnya? Tidak salah. Kenapa? Karena di dalam Islam semua pernah diterapkan. Pemilihan Abu Bakar adalah sistem pilpres. Semua sahabat yang ada di Madinah memilih langsung Abu Bakar. Jadi kalau sekarang pilpres. Tapi perbedaan pilpres dengan pemilihan Abu Bakar adalah orang yang dipilih, dicalonkan itu Abu Bakar. Yang kata Rasulullah, kalau ada Nabi sudah aku adalah Abu Bakar. Yang mencalonkan itu Umar. Yang kata Rasulullah dalam dialog dengan iblis, siapa yang paling kau takuti dari sahabatku? Kata iblis, Umar. Kalau saya lihat Umar, saya lari terbirit-birit. Jadi berarti dalam konsep Islam soal figur dan soal pengusung. Kita lihat dari Soekarno sampai sekarang. Apakah berkualitas Abu Bakar? Tai kuku pun tidak. Dari Abu Bakar. Apakah pengusung PDP dan bla 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 berkualitas seperti Umar? Tidak sama sekali. Jadi berarti kita akan kembali kepada sistem. Bagaimana calon dan pengusung. Itu pertama soal pilpres. Yang kedua, ketika Abu Bakar telah mendapat feeling, maka menunjuk Umar. Jadi dalam Islam tidak salah putra mahkota. Cuma bukan putra mahkota seperti putra mahkota Arab Saudi sekarang. Hanya karena kasusnya di Amerika, yang kalau nanti disidangkan jadi aib besar, maka untuk bisa tidak disidangkan, di Amerika yang menentukan ada lobby Yahudi, maka dia harus berhubungan baik dengan Israel sekarang. Jadi, putra mahkota dibenarkan. Tetapi yang menunjuk itu Abu Bakar. Dan yang ditunjuk itu Umar. Berarti kembali lagi kepada fokus utama itu adalah figur. Kualifikasi. Bisa kita lihat di mana saja. Apakah di Ulul Albab, apakah di Al-Imran 190 sampai 193, atau di surat Luqman dan surat itu banyak sekali kriteria. Ketika Umar sudah dalam keadaan sekarat, beliau tidak menemukan orang seperti Abu Bakar menemukan dirinya. Maka dia tunjuk 7 orang. Termasuk anaknya, tapi dilarang anaknya tidak boleh memilih dan dipilih. Ya? Ya, nggak boleh milih dan tidak boleh pilih. Boleh milih tapi tidak boleh dipilih. Anaknya Abdullah. Jadi pada Orde Baru, kita memilih wakil kita di MPR. MPR bermusyawarah memilih presiden wakil presiden. Itulah pada kasus Utsman.
formatur. Persoalannya adalah formatur MPR kita itu sama dengan 7 orang sahabat formatur? Tentu tidak. Kenapa? Karena 7 orang ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sedangkan anggota MPR kita ada selingkuh, ada korupsi, ada macam-macam. Berarti kembali lagi kepada kualitas dan sistem kepartaian. Jadi kalau kita kembali kepada sistem kepartaian, kita kembali kepada sistem kepemimpinan, maka cara apapun, apakah pilpres, pilkades, atau melalui MPR, itu bisa saja. Karena itu maka persyaratan yang utama adalah memperbaiki undang-undang pilpres, undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian politik. Soal parliament threshold dan presiden threshold, itu adalah akal-akalan Golkar karena mau mencegah si Breuk itu untuk memilih partai baru keluar dari Golkar. Siapa Breuk itu? Surya Paloh. Itu sebenarnya asbab urutnya. Supaya kemudian Nasdem tidak eksis, maka dibuatlah parliamentary threshold itu. Dan itu kemudian sekarang menjadi masalah. Oleh karena itu maka kalau misalnya kita ingin agar supaya fair, maka kembali ke Undang-Undang 45 asli dan kemudian tidak ada parliament threshold dan tidak ada presiden threshold. Pemilu 55 itu ada individu, ada ormas, ada tentara, ada polisi menjadi peserta. Itu beberapa saran saya. Sebagai penutup, saya mau katakan kenapa saya fanatik dengan Undang-Undang Dasar 45 asli, meskipun tetap bisa diubah atau disempurnakan berdasarkan perkembangan situasi. Pemilu 55 adalah pemilu yang terbersih, terdemokratis. Saya tanya Pak Burhan Harap sebagai Perdana Menteri yang melaksanakan pemilu itu, kenapa disebut pemilu yang terbaik, terbersih? Kata Pak Bur, kampanye terakhir di lapangan Banteng, saudara-saudara kalau tahu lapangan Banteng dulu itu tempat bis antar kota. Sebelah sana daerah Kementerian Keuangan itu panggung Masyumi. Sebelah sini yang dekat Istiqlal itu panggung PKI. Pada waktu yang sama, jarak antara masa Masyumi dan jarak Masyumi itu sekitar 10 menit saja. Sekitar 10 meter jarak. Di panggung Masyumi kampanye Islam Dasar Negara. Di panggung PKI kampanye Negara Sosialis Komunis. 3 jam kampanye, tidak ada satu lemparan batu, tidak ada satu pergesekan. Itu pemilu 55. Yang kedua, 45% rakyat Indonesia waktu itu buta huruf. 45% rakyat Indonesia buta huruf. Tapi memilih 83%. 99 kita 81%. 55 itu 83%. 45 orang buta huruf. Di TPS 2 orang buta huruf. Dari 5 orang TPS itu 2 orang buta huruf. Jadi itu ilustrasi tentang begitu demokratisnya, transparannya, akuntabelnya. Karena itu saya menolak ke dekret 5 Juli 59 karena pemilu 55 itu yang paling bersih. Tapi kemudian dalam kaidah fikih, Ustaz Tony paling tahu, kalau tidak dapat semuanya, jangan buang semuanya, maka kemudian saya ambil yang dijuai Piagam Jakarta itu. Artinya kembali ke Undang-Undang 45 dengan dijuai Piagam Jakarta. Nah, itu ilustrasi saya untuk meyakinkan Anda bahwa kalau pemilu yang bersifat trans, semua independen ormas apa saja, kalau menggunakan sistem seperti pemilu 5, tidak usah khawatir. Kalau mau ditunda sekarang, itu tidak logis. Kenapa? Karena pilkada kemarin juga dalam kondisi lebih parah. Lebih parah pilkada kemarin. COVID-19-nya. Sementara sudah berapa banyak dosis, berapa juta,
dikejar, bisnisnya itu luar biasa, sehingga kemudian kenapa dengan alasan COVID-19 kemudian ditunda, pada pilkada kemarin bisa berlangsung seperti itu. Dan yang lucu lagi, ini PON di Jayapura berlangsung, terus kemudian kalau pakai prokes, waktu tinju itu bagaimana pakai prokes itu? Pakai prokes. Atau gulan, kan bersentuhan juga kan, seperti itu. Jadi aneh bin ajaib Indonesia, tapi saya sadar Indonesia itu bukan negara di planet bumi ini, tapi negara di anta beranta, jadi wajar saja. Itu catatan saya tentang bagaimana untuk sebagai pengantar bahan diskusi kita depan. Terima kasih. Bila terkudaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Bapak Abdullah Rahmatullah.